صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Pemirsa TV Al-Wafa Talim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan perjalanan Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi thumma ata ala qaumin. Nabi datang kepada suatu kaum. Kaum tersebut aneh. Dia membenturkan kepalanya dengan batu yang besar. Tentu kepalanya hancur. Setelah kepala itu hancur, Allah kembalikan lagi dan dibenturkan kembali sampai hancur. Dikembalikan lagi oleh Allah, diutuhkan lagi kepalanya, dibenturkan kembali dengan benturan yang keras sampai hancur. Terus menerus seperti itu, tidak ada hentinya. Rasulullah SAW bertanya, "Ya Jibril, man haula?" Wahai Jibril, siapa mereka ini? Kita bayangkan, kepala anggota badan kita yang paling kita muliakan dan kita jaga, ini dibenturkan sampai hancur, dibenturkan sampai hancur, terus menerus seperti itu. Malaikat Jibril menjawab, haula'il ladina tatathaqalu ru'usuhum 'anis salatil maktubah. Mereka itu contoh umatmu wahai Muhammad, siksa yang akan mereka alami bagi orang yang berat mengangkat kepalanya untuk sholat 5 waktu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pelajaran yang besar bagi kita. Orang yang berat mengangkat kepalanya untuk bangun dari tidurnya, bangun dari tempat duduknya, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, hayya 'alas shalah, mari salat. Berat mengangkat kepalanya, berat melangkahkan kakinya, maka ancaman dari Allah di hari kiamat, siksanya, kepalanya dihancurkan sendiri, dikembalikan lagi dan dihancurkan lagi. A'udzubillah min khadzabillah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik hidayah untuk selamat daripada siksa itu. Amin ya rabbal alamin. Summa ata ala qaumin, kemudian Nabi mendatangi satu kaum. Pelajaran lagi. Ala akbalihim riga. Riga jamu ruk'ah. Di depan hanya satu pakaian yang menutupi auratnya. Wala adbarihim riqa, di belakang hanya satu kain menutupi kemaluannya. Artinya ini orang sangat miskin sekali sehingga dia hanya menutupi auratnya, yang depan dengan kain kecil, yang belakang dengan kain kecil, dari miskinnya. Ditambah lagi keadaan yang menyedihkan dia, yasrahuna kama tasrahal ibil wal ghanam, memutari mengelilingi satu tempat seperti onta dan kambing. Makanan yang dia makan, wa ya'kuluna dhari', makannya dhari'. Apa dhari'? Tumbuh-tumbuhan yang mempunyai duri yang banyak dan keras. Binatang pun nggak mampu makan itu. Ini dimakan oleh dia. Wazzakum,
tumbuh-tumbuhan yang sangat pahit, yang tidak ada tumbuh di dunia, hanya itu ada di akhirat, di neraka Allah. Wa radfa jahannam wa hijaratiha, dan makan daripada radfa jahannam, jamrah, bara api yang di neraka jahanam, naudzubillah, dan batu-batu neraka jahanam, makannya itu sangat menyedihkan sekali. Keadaannya menyedihkan, yang dia makan sesuatu yang tidak ada yang mampu menahan sakitnya. Rasulullah bertanya, man haula ya Jibril, siapa mereka ini? Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dan semua orang yang kita cintai. Jibril menjawab, haulal ladina la yu'adduna sadaqati amwalihim wa ma dhalamahullah wa ma dhalamahumullahu syai'a. Inilah siksa wahai Muhammad untuk umatmu yang tidak mengeluarkan zakat hartanya. Allah beri kekayaan, tapi dia bakhil, dia tidak mengeluarkan kewajiban yang Allah wajibkan. Padahal kewajiban Allah sangat sedikit sekali dari harta yang Allah berikan. Dia biarkan fuqara masakin, kekurangan. Dia tidak mengeluarkan zakatnya. Inilah siksa bagi mereka. Dijadikan di akhirat dalam kondisi sangat miskin. Pakaian pun hanya kain kecil menutupi kemaluan depan dan belakang. Makanan yang dia makan seperti itu. Na'udzubillah min khadzabillah. Pelajaran besar bagi orang yang wajib zakat, hendaknya kita berhati-hati untuk mengeluarkan zakat. Tsumma atala qaumin. Kemudian Nabi SAW mendatangi satu kaum, cukup aneh. Kaum ini di sebelah kanannya ada daging yang matang, yang lezat, yang masih baru. Dan di sebelah kirinya ada daging tapi mentah, udah busuk, udah bau. Orang yang berakal sehat pasti akan memilih daging yang matang, yang masak, yang fresh, dan tidak menoleh apalagi mendekati, apalagi memakan makanan yang mentah dan busuk tadi. Tapi anehnya malah dia memakan dengan lahapnya makanan daging yang mentah yang busuk tadi, dan meninggalkan yang daging yang masak, yang harum, yang fresh. Jibril bertanya, "Man hada ya Jibril?" Apa ini wahai Jibril? Kok ada orang semacam ini? Jibril menjawab, qala hadza rajul min ummatik. Inilah salah satu contoh umatmu wahai Rasul. Dia punya istri salehah, istri yang halal, istri yang bersih, istri yang harum. Tapi dia tinggalkan istrinya itu. Dia memilih perempuan yang jelek, artinya jelek akhlaknya. Perempuan yang banyak sekali orang menikmatinya, sehingga mungkin penuh dengan penyakit dan kotor. Dia tinggalkan istrinya, dia tidur dengan si perempuan ini. Na'udzubillah. Atau perempuan punya suami yang sah, suami yang bersih. Dia tinggalkan suaminya, dia malah main dengan lelaki yang jelek. Ini contoh orang yang dilihat oleh Nabi SAW. Hakikatnya dia makan makanan yang busuk, yang bau, dan meninggalkan makanan yang bersih, yang lezat, yang aman. Pelajaran bagi kita untuk kita menjaga kehormatan kita. Mudah-mudahan Allah jaga kita
Ulama mengatakan, wala taqrabuz zina. Firman Allah, jangan kamu mendekati perzinahan. Allah tidak melarang kita untuk berzina saja, tapi melarang kita untuk mendekati perzinahan. Dari mana perzinahan itu? Dari mata awalnya. Pandangan yang haram itu membuat orang terjerumus sedikit demi sedikit ke dalam perzinahan. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Allah selamatkan kita dan keluarga kita dan semua yang kita cintai dari perbuatan yang jelek tersebut. Amin ya rabbal alamin.